Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan, nama saya Dewi Novita Oktaviani. Saya pengajar dari SMP Negeri 1 Kota Cirebon di bidang pendidikan matematika. Saya akan melaksanakan pengimbasan AKM, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum. Baik, Bapak Ibu, silahkan perhatikan. Pengimbasan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum yaitu AKM. Hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia kurang memadai. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD mencatat peringkat Programmer for International Student Assessment atau PISA di Indonesia berdasarkan survei tahun 2018 berada dalam urutan bawah. Untuk nilai kompetensi membaca, Indonesia berada dalam peringkat 72 dari 77 negara. Untuk nilai matematika, berada di peringkat 72 dari 78 negara. Sedangkan nilai sains berada di peringkat 70 dari 78 negara. Nilai tersebut cenderung stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Sebagai langkah memperbaiki keadaan di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan 5 strategi yang salah satunya adalah merubah sistem evaluasi dari ujian nasional menjadi asesmen nasional yaitu AM. Asesmen nasional itu adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Asesmen kompetensi minimum atau AKM yaitu mengukur kompetensi mendasar melalui literasi membaca dan numerasi siswa. Survei karakter mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Survei lingkungan belajar mengukur kualitas sebagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. AKM itu dibagi menjadi 2, yang pertama yaitu literasi, yang kedua yaitu numerasi, Bapak Ibu. Kedua komponen AKM itu masing-masing menguji, pertama, keterampilan berpikir logis sistematis. Yang kedua, keterampilan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari. Yang ketiga, keterampilan memilih atau memilah serta mengolah informasi. Baik, kompetensi yang diukur dalam AKM yaitu komponen AKM literasi membaca pertama adalah konten. Konten terdiri dari teks informasi dan teks fiksi, di mana teks informasi ini yaitu teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Selanjutnya, teks fiksi itu adalah teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Selanjutnya, di samping konten, kita juga mempelajari mengenai proses kognitif. Di mana proses kognitif ini ada 3. Yang pertama menemukan informasi, yaitu mencari atau mengakses serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Interpretasi dan integrasi, memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antara bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Yang ketiga yaitu evaluasi dan refleksi, menilai kredibilitas sesuai maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Yang ketiga yaitu konteks. Adapun konteks diantaranya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya,
berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Yang ketiga, scientific, berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah bagi yang telah dilakukan maupun futuristik. Pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok. Di antaranya, pertama yaitu bilangan, kedua pengukuran dan geometri, ketiga data dan ketidakpastian, keempat aljabar. Adapun di antaranya dibagi juga menjadi 3, sama seperti yang tadi, yaitu konten, proses kognitif, dan juga konteks. Di antaranya konten yaitu bilangan meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan, cacah, bulat, pecahan, dan desimal. Pengukuran dan geometri meliputi mengenal bangun datar hingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas menggunakan satuan baku. Data dan ketidakpastian meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Aljabar meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan, serta rasio dan proporsi. Dalam proses kognitif, ada 3 bagian: pemahaman, penerapan, dan penalaran. Pemahaman memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Penerapan mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang bersifat rutin. Penalaran bernalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin. Konteks dibagi menjadi 3 juga: personal, sosial, budaya, saintifik. Personal berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial, budaya berkaitan dengan kepentingan antara individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Baik Bapak Ibu, ada berikut ini perbedaan ujian nasional dengan asesmen nasional. Kita bahas dulu untuk yang ujian nasional, yaitu UN. Ujian nasional hanya mengukur capaian hasil belajar kognitif individu peserta didik di akhir jenjang. Sedangkan untuk yang asesmen nasional memotret input, proses, hingga output satuan pendidikan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan. Selanjutnya, poin kedua dalam ujian nasional ini hanya diperuntukkan bagi SMP, SMA, dan SMK. Untuk poin kedua dalam asesmen nasional dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan. Poin ketiga dalam ujian nasional, subjek penilaian ujian nasional akan mengambil keseluruhan siswa. Sedangkan dalam poin ketiga asesmen nasional, pelaporan asesmen nasional diberikan kepada satuan pendidikan dan dinas pendidikan. Poin keempat dalam ujian nasional, model soal ujian nasional pilihan ganda dan isian singkat periode tes 4 hari. Selanjutnya, poin keempat dalam asesmen nasional dilaksanakan pada seluruh jenjang, yaitu SD, SMP, SMA, dan SMK. Untuk SD kelas 5 dasar, untuk SMP kelas 8, untuk SMA atau SMK kelas 11. Ujian nasional juga mengevaluasi murid secara individu. Kenapa kita harus menggunakan asesmen nasional Bapak Ibu? Beberapa poin evaluasi berikut ini juga menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. Yang pertama yaitu butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, serta kompetensi lain yang relevan dengan abad 21.
sebagaimana tercermin dalam kurikulum 2013. Harapan untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam menerapkan pengetahuan serta konsep melalui berbagai konteks kehidupan, serta menunjukkan karakter sebagaimana yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila belum lengkap dilakukan melalui ujian nasional saja. Poin kedua, ujian nasional dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Sedangkan asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. Poin ketiga, ujian nasional kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan ujian nasional diterapkan di akhir jenjang pendidikan, lebih sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir, bukan sebagai assessment of learning yang mengukur proses pembelajaran. Hasil ujian nasional tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan siswa. Apa manfaat dan tujuan dari asesmen nasional? Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Pertama, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya seperti di satuan pendidikan atau antar kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antar sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Maka dari itu, hasil asesmen nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belaka. Pada tahun 2021, Kemendikbud telah menyatakan bahwa hasil asesmen nasional dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Bentuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, asesmen kompetensi minimal yaitu AKM, survei karakter dan survei lingkungan belajar, di mana AKM ini akan dibagi menjadi asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Asesmen literasi membaca ada 4 tahap: memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi. Asesmen numerasi ada 3 tahap: memahami, mengaplikasi, dan juga bernalar. Bagaimana jadwal pelaksanaannya? Untuk SD atau MI atau paket A atau ULA, tes literasi ini selama 75 menit. Survei karakter 20 menit untuk hari pertama. Hari kedua, tes numerasi 75 menit. Survei lingkungan belajar selama 20 menit. Selanjutnya, pada jenjang SMP atau SMA, MTS, SMK, MA, untuk hari pertama, tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Hari kedua, tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Di mana untuk tes AKM ini berbasis pada komputer dan bersifat adaptif. Pertanyaannya akan disajikan bergantung dengan kemampuan siswa. Peserta AKM, seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, kita hanya memilih sampel secara acak. Tahap penguasaan kompetensi. Ada 4 tahap dalam penguasaan kompetensi, yaitu pertama, perlu intervensi khusus, yang kedua, dasar, yang ketiga, cakap, dan yang keempat, mahir.
di mana dari masing-masing 4 kompetensi ini terdiri dari kebutuhan, struktur pembelajaran, cara formal, dan juga pendekatan. Perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Apa perbedaannya? Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional menuntut adanya perubahan pada sistem pembelajaran dari berbasis konten menjadi berbasis kompetensi. Apa saja perbedaannya? Pada pembelajaran berbasis konten berpusat pada kebutuhan, sedangkan pada pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran berbasis kompetensi bersifat berpusat pada kebutuhan, sedangkan pembelajaran berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran. Pembelajaran berbasis kompetensi belajarnya untuk memahami konsep dan keterampilan, sedangkan untuk pembelajaran berbasis konten belajar untuk cakupan materi. Selanjutnya, pembelajaran berbasis kompetensi menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, sedangkan pembelajaran berbasis konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajarannya terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Sedangkan pembelajaran berbasis konten, pembelajarannya kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Yang terakhir, pada pembelajaran berbasis kompetensi, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Sedangkan pembelajaran berbasis konten, orientasinya pada nilai akhir. Segitiga belajar, Bapak Ibu bisa dilihat ya di layar. Dalam segitiga belajar, maka makna masing-masing segi adalah sebagai berikut. Untuk kurikulum, seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Pembelajaran, serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Asesmen yaitu proses pengumpulan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Tahapan asesmen, yang pertama ada asesmen diagnosis, ada asesmen formatif, terakhir adalah asesmen sumatif. Baik, terima kasih. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.